Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas perihal transfer pricing dokumen atau sering dikenal dengan TP-Doc. Nah, itu TP-Doc itu kewajibannya seperti apa sih? Apa sih yang menyebabkan perusahaan wajib menyelenggarakan TP-Doc? Apa sih yang menyebabkan perusahaan itu tidak perlu menyiapkan TP-Doc? Nah, sebelumnya tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Semuanya gratis. Kita langsung saja ya, kita mulai. Kita lihat dulu dari dasar aturannya. Itu TP-Doc, kita coba search TP-Doc. Adalah rekapan text-based case yang saya miliki. Kalau teman-teman ingin memilikinya silakan klik link di deskripsi. Caranya cukup gampang ya, cukup investasi sekali. Teman-teman bisa menggunakan selama-lamanya. Ini ada linknya, tinggal kita klik aja, lalu kita akan diarahkan ke PDF-nya, yaitu per 2016 tahun, PMK 213 tahun 2016. Itu terletak ada di pasal 2. Kita search kembali biar tidak kelamaan scroll, pasal 2. Nah, ya. Jadi di pasal 2 itu jelaskan, sebelumnya teman-teman yang belum tahu mungkin TP-Doc atau transfer pricing dokumen ya. Ini merupakan jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak atau perusahaan yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau sering dikenal dengan transaksi afiliasi serta tata cara pengelolaannya. Jadi kalau perusahaan kita itu punya entitas induk atau grup usaha gitu ya. Jadi induknya itu ada di luar negeri, baik di Jepang, di Korea, di Malaysia, di mana aja yang jelas di luar negeri. Nah, maka itu harus kita tentukan ini wajib atau enggak menyelenggarakan transfer pricing dokumen atau yang sering dikenal dengan TP-Doc. Kita lihat persyaratannya ya. Kita lihat persyaratannya di pasal 2. Nah, ini pasal 2. Jadi dokumen penentuan harga transfer atau transfer pricing dokumen itu terdiri atas A. Dokumen induk, B. Dokumen lokal, dan C. Laporan per negara. Dokumen induk sering dikenal dengan master file ya atau MF. Lalu dokumen lokal itu disebut dengan local file atau LF, dan C. Laporan per negara atau sering kita kenal dengan CBCR yang biasa sering kita lapor sebelum akhir tahun ya, sebelum Desember 31 akhir tahun. Nah, adapun ketentuannya itu di ayat 2, di pasal 2 ayat 2, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi, berarti dia melakukan entah itu penjualan atau jasa dengan transaksi afiliasinya, grup usahanya ke luar negeri ya, yaitu dengan nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya itu dalam tahun pajak lebih dari 50 miliar. Ini kategorinya. Nanti kita detail ya. Lalu yang B, nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak itu lebih dari 20 M. Lebih dari 20 M untuk transaksi barang berwujud. Transaksi barang tidak berwujud itu sebesar 5 miliar. Ya, sebesar 5 miliar. Lalu yang C, yang terakhir, pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah dari tarif pajak penghasilan pasal 17. Ya, kita kan tarif pajaknya 22% badannya. Nah, transaksi afiliasi kita itu tarif pajaknya lebih kecil lagi dari 22%. Adapun kesimpulannya seperti ini. Ini ada detail gambar seperti ini. Teman-teman bisa lihat wajib pajak, wajib master file, dan local file atau TP-Doc. Nah, yaitu peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama. Wajib pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya. Jadi semua total sales ya, total penjualan dari kegiatan usaha utamanya
ya. Belum dikurangi dengan rabat tadi, diskon dan segala macam. Nah, itulah yang namanya peredaran bruto, ya, peredaran bruto. Nah, itu dihitung dengan cara disetahunkan. Nah, jika tahun pajak diperolehnya peredaran bruto itu dilakukan transaksi afiliasi kurang dari 12 bulan, jadi tetap disetahunkan. Nah, adapun untuk menentukannya, itu teman-teman bisa lihat bagan ini. Ini adalah bagan untuk menentukan dia wajib dipidok atau tidak. Ya. Jadi di dalam tahun berjalan, berarti semisal nih, sekarang 2023 ya, 2023. Tahun berjalan di 2023, kita ingin buat dipidok tahun 2022 nih. Nah, di tahun berjalan 2023, itu wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Ngelakuin nggak? Kalau ngelakuin, kita lihat ke bawah. Tapi kalau nggak ada transaksi afiliasi, ya udah, jelas nggak ada kewajiban buat dipidok. Berarti dia tidak ada transaksi afiliasi tadi, ya, karena nggak ada transaksi afiliasi, maka tidak ada kewajiban membuat dipidok. Udah jelas itu, takut ya. Udah, kalau nggak ada transaksi afiliasi, berarti nggak ada kewajiban buat dipidok. Nah, jika ada transaksi afiliasi, kita lihat lagi peredaran brutonya. Si perusahaan kita ini, peredaran brutonya berapa? Jika lebih dari 50M, maka yes, dia wajib menyelenggarakan transfer pricing dokumen atau TPDoc, ya. Jika peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Lalu jika tidak gimana? Nah, kita lihat lagi ke bawah. Jika nggak nyampe 50 miliar, kita lihat transaksi afiliasi barang berwujud, ya, transaksi afiliasi dengan pihak entitas induk atau grup usaha, itu ada transaksi afiliasi barang berwujud sebesar lebih dari 20 miliar, maka itu yes, ya, wajib menyelenggarakan TPDoc. Oke ya, wajib menyelenggarakan TPDoc. Lalu gimana jika peredaran brutonya nggak nyampe 50M, juga nggak ada transaksi afiliasi barang berwujud sampai 20M, ya ada tapi nggak nyampe, nah maka kita lari ke bawah. Kita lihat lagi ke bawah, ada nggak transaksi afiliasi jasa, bunga, dan barang tidak berwujud atau lainnya yang sebesar lebih dari 5 miliar. Jika ada, walaupun nggak nyampe, ini nggak terpenuhi yang 20M, 50M juga nggak terpenuhi, tapi ada transaksi afiliasi bunga, barang nggak terwujud atau jasa itu lebih dari 5M, maka yes, dia wajib menyelenggarakan TPDoc, ya, wajib menyelenggarakan TPDoc itu. Jadi nggak harus semua ini terpenuhi, nggak harus semuanya terpenuhi, tapi jika salah satu aja terpenuhi, maka yes, kewajibannya harus menyelenggarakan transfer pricing dokumen. Nah, jika 50M peredaran bruto nggak nyampe, nggak transaksi afiliasi barangnya nggak nyampe 20M, juga jasa, bunga, dan lainnya nggak nyampe 5M, maka kita lihat pihak afiliasi itu berada di negara dengan tarif pasal di bawah tarif pasal 17 atau enggak, ya, di tahun berjalan. Kalau yang 50M, 20M, dan 5M itu mengacu tahun pajak sebelumnya, ya, berarti tahun 2022. Ya, kita lihatnya tahun 2022. Nah, ini lihat tahun 2023-nya. Jika kita ada transaksi dengan afiliasi, nah tarif pajak badan mereka itu lebih kecil dari tarif pasal 17, ya. Lebih kecil dari tarif pasal 17. Kita kan tarifnya 22% tuh PPh badan kita. Nah, maka transaksi afiliasi kita itu mungkin tarifnya 21% atau 20, 19, 18. Nah, maka yes, ya. Walaupun tadi nggak memenuhi peredaran bruto, nggak nyampe 50M, transaksi afiliasi barang nggak nyampe 20M, jasa, bunga, dan lain sebagainya nggak nyampe 5M, tapi ada pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pasal 17 di bawah dari tarif kita, tarif Indonesia, maka itu wajib menyelenggarakan TPDoc. Nah, jika semuanya nggak terpenuhi, ya maka nggak wajib TPDoc. Itu ya, itu untuk detail menentukan dulu kita nih wajib nggak sih menyelenggarakan TPDoc gitu. Kalau udah jelas wajib, ya harus menyelenggarakan, karena kalau nggak menyelenggarakan itu ada sanksi, ya, untuk yang nggak menyelenggarakan TPDoc nih, karena TPDoc ini sangat rentan sekali, bahaya sekali kalau udah bicara tentang TPDoc. Jadi perusahaan yang kalaupun profitnya gede, ya, mungkin terus PPh badannya kecil, tapi kalau udah berhubungan dengan transaksi afiliasi, TPDoc ini bisa benar-benar menyebabkan perusahaan harus menanggung pajak sangat besar, ya, sangat besar sekali. Ada juga sampai-sampai perusahaan yang
sebenarnya LB, lebih bayar, restitusi, gara-gara perihal Tipidoc yang harusnya kita dapat uang atas restitusi ya, atas restitusi tadi, tapi kita malah kurang bayar jadinya, malah harus bayar ke negara lebih besar dari uang yang sebenarnya harusnya kita dapat dari pajak, karena kan kita restitusi ya, restitusi lebih bayar, harusnya dapat duit, malah kurang bayar, malah kita harus membayar ke negara. Itu kalau salah langkah dalam penentuan transfer pricing dokumen. Nah itu ya sedikit ya perihal tentang Tipidoc. Kita lanjut next setelahnya, kita detail perihal Tipidoc itu seperti apa sih, buatnya harus bagaimana sih, kapan sih harus membuatnya, dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya kita bahas bersama-sama. Nah, mungkin bagi kalian yang butuh pendampingan pembuatan Tipidoc, atau mungkin kalian hanya ingin mengambil database atau menyewa database, pendampingan, pembuatan dan lain sebagainya, silakan hubungi ya. Nanti kita bahas, meetingkan bersama-sama. Ada nomornya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman hubungi nomor tersebut ya. Nah, adapun untuk kalian yang ingin mendapatkan tax base cash ini adalah semua jenis peraturan yang saya jumpai di lapangan. Saya rekap karena saya meyakini al ilmu fisudur, ya ilmu di dalam tulisan. Kalau orang dulu itu al ilmu fisudur, ilmu dalam hati. Jadi ketika dengar ilmu, udah belajar, itu biasa ingat selama-lamanya. Kalau orang zaman sekarang itu susah ya. Ilmu ingat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, habis itu lupa. Nah, makanya saya catat di sini ya, saya rekap di cash ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tax base cash ini, silakan juga klik kolom di deskripsi, ada linknya. Tinggal klik aja, di situ ada link Sosiabas. Teman-teman bisa investasi sebesar Rp99.000. Lebih juga boleh, silahkan, mau 100, 500 ribu, sejuta silahkan, itu cukup sekali aja, teman-teman gunakan ini selama-lamanya. Dan ini juga selalu saya update hampir setiap hari ya, ketika dapat aturan baru, ada aturan baru atau aturan lama yang baru dapat tes di lapangan, akan saya tambahkan di sini, teman-teman bisa akses selama-lamanya. Oke, sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.